Di dalam tafsir Quran Al-Azim beliau, Allah Ta'ala melarang dari ayat ini merendahkan dan menghina mereka. Siapa saja. Hal ini sejalan dengan makna hadis Nabi SAW, sombong itu menolak kebenaran dan merendahkan atau menghinakan orang lain. Ini adalah perbuatan yang haram. Ini adalah perbuatan yang haram. Ingat ya, tidak suka tinggalkan saja. Tidak suka hindari saja. Tidak usah masuk ke ranah menghina. Karena itu dosa, selesai. Ya. As-Sa'di dalam tafsir beliau, Tafsir Al-Karimur Rahman, menyebutkan tafsir Al-Hujurat ayat 11. Tentu Bapak Ibu nanti kalau selesai acara kita pun, kalau mau lebih dalam bisa ketik di Google tafsir Al-Hujurat ayat 4 ayat 11. Kalau tidak salah ada tafsir web gitu ya, .id kalau tidak salah, atau saya lupa, tapi saya pernah ketik itu dan saya ketik, saya klik, ternyata keluar semua tafsirnya. Bagus, hampir dari mungkin 20 ya, kitab tafsir. Nah itu kita bisa lebih perdalam lagi, karena ini yang saya sampaikan sebagian ya. As-Sadi mengatakan dalam terjemahannya, tentunya langsung saja, dalam ayat tersebut terdapat kandungan hak seseorang mukmin dan dari mukmin yang lainnya, yaitu jangan menghina atau mencela orang lain, baik dengan kata-kata ataupun perbuatan yang mengandung makna merendahkan sama muslim, dan perbuatan tersebut hukumnya haram. Perbuatan ini menunjukkan bahwa yang menghina atau mencela itu merasa kagum dengan dirinya sendiri. Dia tidak mungkin menghina kecuali karena dia merasa dirinya lebih. Maka itu juga yang mendatangkan dosa. Ya. Ini walaupun hanya bercanda ya, bercanda pun tidak boleh. Ini juga satu, atau ada tradisi-tradisi mungkin kalau arahnya ke sana harus ditinggalkan. Ya, saya tidak tahu kalau Bapak Ibu, tapi kalau kami di Sulawesi Selatan itu sering ada bahasa-bahasa ini ya. Misalnya mungkin itu satu kebiasaan saja, atau mungkin dianggap bercanda, tapi dia lupa kalau itu masuk dalam bab hinaan. Misalnya makan tapi diikuti dengan bodoh, makan bodoh misalnya. Contoh, atau apa saja ya, yang dia gunakan bahasa-bahasa ini sebenarnya mungkin bukan niatnya menghina, tapi dia menghina, masuk ke kosakata ini. Jadi lebih baik dihindarkan atau dihindari daripada kita sampai terjerumus dalam pelanggaran. Kemudian At-Tabari menyebutkan dalam Jami' al-Bayan di tafsir beliau, masih Al-Hujurat ayat 11, Allah menyebutkan secara umum larangan untuk mencela atau menghina orang lain, dan itu mencakup seluruh bentuk celaan. Tidak boleh seorang mukmin mencela mukmin yang lain karena kemiskinannya, karena dosa yang ia lakukan dan yang lainnya. Keadaan ekonomi yang rendah, di sini perhatikan kata At-Tabari, bahkan dosa yang dia buat. Misalnya ada kita kenal orang berzina, ada kita kenal orang misalnya menipu. Kita berlindung kepada Allah, ya Allah jangan sampai saya terjerumus seperti apa yang terjerumusnya orang ini. Dan kita bersyukur kepada Allah yang kedua karena kita tidak lakukannya. Tapi jangan kita olok dia. Karena olok-olokan ini dilarang dalam agama. Termasuk tidak boleh mencelahnya. Lalu dikatakan ada contoh, pernah ada beberapa sahabat menertawakan betis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud ini sahabat yang sangat kurus. Satu waktu beliau pernah naik ke atas pohon kurma, ingin melihat sesuatu gitu ya. Dan karena angin kencang tersingkap betisnya radhiyallahu anhu. Maka karena kurus sekali, betisnya kecil, ada sebagian tertawa, sahabat menertawakannya. Ini mungkin kita pernah lihat ada orang ya, dia tertawa terbahak-bahak lihat karena gemuknya orang atau kurusnya orang atau karena pendeknya atau apa saja gitu. Maka itu benar terjadi. Maka Nabi SAW marah kepada sahabat-sahabat yang menertawakan itu. Seraya beliau mengatakan, walladzi nafsi biyadi lahuma athqalu fil mizani min Uhud. Demi zat yang jiwaku dalam genggamannya, sungguh kedua betis Abdullah bin Mas'ud lebih berat di timbangan amal hari kiamat daripada gunung Uhud. Jangan kalian anggap remeh. Bisa saja kurus fisiknya, tapi amalnya lebih baik daripada kalian. Kan itu. Jadi jangan pernah kita anggap remeh. Hadis ini sahih diriwayatkan Imam Ahmad. Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, qultu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, hasbuka min Safiyyah kada wa kada. Aku pernah berkata kepada Nabi SAW, cukuplah kamu dari Safiyyah itu, karena begini dan begitu. Qala ba'dur ruwat ta'ni qasirah. Sebagian perawi hadis mengatakan, maksudnya Aisyah, pendek tuh istrimu yang satu tuh ya Rasulullah.
diolok-olok gitu ya. Maka Nabi SAW mengatakan, laqad qulti kalimatan law muzijat bima'il bahri lamajazathu. Hai Aisyah, sungguh kau telah mengucapkan kata-kata kalau diletakkan di air lautan maka dia akan merusak dan merubahnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi dan juga Ahmad. Mau bersaing, bersaing positif. Berikan pelayanan yang baik. Sekarang istri mau bersaing dengan istri yang lain, positif. Pelayanan, kasih sayang, gitu kan, pengorbanan, selesai. Itu akan dinilai. Atau kita punya toko, kita dagang misalnya. Udah kita tunjukkan kualitas kita tanpa harus menjatuhkan toko yang lain. Jangan di toko kita datang orang mengatakan, ini berapa? Orang pembeli tanya misalnya, ini berapa? Oh ini 100.000 rupiah. Misal pembeli mengatakan, oh di sana saya dapat cuma 75.000 kok. Jangan spontan kita mengatakan, mungkin itu produknya palsu misalnya. Bisa saja memang benar dia dapat lebih murah, sehingga HPP-nya lebih murah, gitu harga pokok penjualannya. Maka kita harusnya introspeksi diri. Oh iya, nanti coba saya cek ya. Kalau saya sih cuma bisa jual dengan harga ini. Anda cocok, alhamdulillah, tidak cocok saya belum bisa jual. Selesai. Gak usah kita jatuhkan orang lain. Nah seperti itulah. Sama kalau kita bertamu ke rumah orang, ya, apapun keadaan rumah orang itu jangan hina. Mungkin kita lebih rapi, kita lebih bersih. Oke lah, kita lebih pintar menata. Orang belum bisa, jangan dihina. Itu kelebihan yang Allah berikan kepada kita. Kita bilang alhamdulillah saya tidak seperti dia, dan alhamdulillah ya Allah, dan yang kedua aku berlindung kepadamu ya Allah, jangan sampai aku bersifat seperti dia. Nah itu oke. Tapi kalau untuk kita jatuhkan orang lain tidak boleh sama sekali. Bahkan ada satu celah pahala yang banyak luput dari kaum muslimin, yaitu menyempurnakan kekurangan orang lain. Contoh misal kita ketemu sama seseorang, maaf dia punya bau badan tidak enak misalnya. Maka salah satu hal yang positif adalah kita memberikan dia masukan. Saya pernah sampaikan di salah satu ceramah, saya pernah jalan dengan salah satu kerabat jauh tentunya, tapi kami pernah satu mobil sama-sama laki-laki. Terus waktu naik mobil saya mencium bau yang kurang sedap dari tubuhnya. Sementara saya tidak terbiasa dengan itu. Gimana caranya memberikan masukan orang ini? Sementara dia sudah sepuh, sudah berumur gitu. Gimana caranya memberikan masukan? Saya tiba-tiba sambil berpikir begitu, Allah memberikan saya kemudahan melihat satu minimarket di jalan. Kami kemudian satu mobil. Saya minta drivernya tolong hampir sebentar, ada hajat saya mau beli. Saya beli minuman dan beberapa snack untuk satu mobil. Rame-rame kami 5-6 orang waktu itu. Dan saya beli khusus buat dia. Saya beli roll on yang biasa saya pakai, gitu kan. Sekalian sikat giginya dan segala macam. Terus saya bilang, ini saya biasa pakai di rumah. Mungkin bermanfaat buat antum. Subhanallah, semenjak saya kasih dan setelah itu saya ketemu tidak pernah saya temukan lagi bau badannya. Tapi kan kita memberikan dia solusi. Itu juga satu poin. Daripada kita hanya ngolok-olok, oh jangan jalan sama orang itu ketiaknya bau misalnya. Atau apalah, itu kan sama masuk dalam bab ini. Lebih baik kita memberikan masukan. Ada banyak orang, menurut dia standarisasi misalnya kerapian rumahnya, kalau kita punya 1 sampai 10, 5. Bagi dia ini sudah paling bagus. Kita mungkin melihat itu masih kurang. Mungkin karena kita sering pergi ke hotel nginap, mungkin kita pernah Allah berikan kelebihan dalam diri kita, misalnya kita lebih suka. Oke, sekitar standarnya 7. Mungkin bagi dia sudah maksimal 5. Tidak ada salahnya kita duduk berikan masukan. Misalnya kita diskusi ya. Misalnya supaya tidak menyinggung perasaan, kita memperlihatkan gambar-gambar, mungkin ada aplikasi, ada website yang menunjukkan tentang masalah kerapian rumah dan segala macam. Ini kemarin saya lihat ini bagus banget loh, misalnya seperti kita berbagi edukasi sebenarnya, tapi kita sedang menyinggung dia. Dalam satu statement yang sering disebarkan di negara Arab itu untuk menasihatin orang tapi tidak menyinggung, al-kalamu laki wasma'i ya jarah. Perkataan buat kamu sebenarnya tapi dengarlah wahai tetangga. Seakan-akan dia bicara yang lain tapi sebenarnya yang dimaksudkan orang di depannya. Orang di depan kita ini sampai tidak tahu kalau sebenarnya dia yang sedang kita berikan masukan. Berapa banyak orang yang dapat petunjuk karena kita tunjukkan aplikasi yang bagus, gambar yang positif misalnya, atau website misal contoh ya. Dan banyak hal-hal yang lain yang kita bisa berikan masukan, sehingga tidak selamanya kekurangan orang itu kita jadikan sebagai bahan olok-olokan. Tetapi bagaimana kita justru mengubah itu, mungkin dari kekurangan menjadi kesempurnaan. Nah seperti itulah ya.